Pulau Batam itu terbawa karena sejarah Melayu. Pertama buku yang saya baca ketika kelas 1 SMA full itu ada Selat Aswan karya Abdul Muiz. Karena ketika saya ambil master linguistik ya waktu di Kuala Lumpur ya, itu yang sering saya banyak baca juga buku sejarah. Seminar Batam dalam lintasan sejarah Melayu dilaksanakan di Universitas Kepulauan Riau dan diikuti Sivitas Akademika dan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara, mohon izin Bapak saya akan berdiri. Yang diri Bapak ya. Saya Fitriyanti SPDPD MSI akan memandu acara kita pada malam hari ini. Saya bacakan CV beliau. Beliau adalah seorang sastrawan, kemudian beliau juga seorang penyiar. Beliau lahir di Pasir, Tengarayan, Lokan Riau, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1968. Belum Bapak. Tapi masih kelihatan umur 20-an. Harus semangat seperti itu ya, terutama semangat beliau. Dan dengan tepuk tangan meriah narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Saiful Rahman. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu tidak sehat ya. Dia bisa hadir. Saya yang paling tua ini dalam segi umur, ilmu loh. Saya akan berdiri dahulu ya. Ini saya bacain. Menggulung benang, apa gunanya? Mudah terjadi di atas tipan. Mengenang sejarah, banyak gunanya. Aku jadi diri dan bekal masa. Samson Rambah Pasir memulai paparannya bermula dari perjalanan Sang Sapurba. Sang Sapurba ini adalah raja kerajaan Lembang. Dia pun turun dari Bukit Siguntang. Saya berhikayat supaya enak didengar ya, bercerita. Turun dari Bukit Siguntang bersama pasukannya, lalu sampai ke Tanjung Pura. Tanjung Pura yang Kalimantan sekarang. Di Tanjung Pura dia menikahkan anak yang kedua dengan putri Tanjung Pura. Setelah itu dia pun berangkat lagi ke daerah tanah Selanjung dan Pulau Riau. Sampailah dia ke Kerajaan Bentang. Tetapi sebelum mendarat ke Kerajaan Bentang, dia kabarkan mengirim seorang utusan ke Kerajaan Bentang. Maka Raja Bentang pun waktu itu dipimpin oleh Permaisuri Iskandar Shah mengatakan, kalau dia tua, aku panggil bapak. Kalau dia muda, aku panggil saudara. Dan kalau dia anak masih muda, dia Putra Sang Sapurba bernama Sang Nila Utama pun dinikahkan dengan Putri Bentan Wan Sribeni, lalu berbulan madu ke Pulau Batam. Tepatnya di Tanjung Gomban. Tanjung Gomban itu di daerah Longsara sekarang. Itu disebut dalam sejarah yang ditulis oleh Tun Sri Lanka. Sesampainya di Longsara, sesampainya di Tanjung Gomban, yang perempuan, yang ibu-ibu, yang cewek-cewek, katakanlah begitu, bermainlah di pantai. Ada yang bermain di Makassar, ada yang bermain pasir, sementara yang bapak-bapak, yang cowok-cowok naik ke bukit itu berburu. Ketika mereka sedang berburu, ada seekor tani diburu, dia lari terlentar sampai puncak bukit, hilang tali tadi, kemudian Sang Nila Utama pun berdiri di sana. Dilihatnya ke arah tenggara barat laut, sebuah pulau yang sangat cantik, pasirnya putih, lautnya juga bersih. Bertanya Sang Nila Utama kepada Demang Lebar Daun, Perdana Menteri, Pulau apakah ini? Dijawab, Demang Lebar Daun, Temasik namanya. Lalu melintas seekor binatang teramat tangkas. Apakah gerangan nama binatang itu? Tanya Sang Nila Utama. Itulah singa, jawab Demang Lebar Daun. Kelak,
Sang Nila Utama mendirikan kerajaan di Tumasik yang diberi nama Singapura. 5 keturunan Sang Nila Utama menerajui kerajaan Melayu Singapura. Semasa Raja Prameswara, kerajaan pindah ke Melaka. Sekitar 100 tahun kerajaan Melayu Melaka berjaya. Kerajaan Melayu kemudian berpindah-pindah. Bintan, Kampar, Pahang, Johor, Riau, Lingga, dan Pulau Penyengat. Batam selalu disebut dalam perjalanan sejarah Melayu, terutama Bulang dan Leusa. Adat istiadat Melayu pun tetap lestari hingga kini di Batam. Juga kesenian seperti seni rupa, sastra, teater, musik, tari, dan sebagainya. Musik tanggal Melayu, musik joget, dan lagunya yang namanya kita kenal lagu Melayu misalnya ada di Batam. Pasti. Kemudian tari Melayu ya. Baik tari kreasi maupun tari tradisi. Yang tradisi ada jogging, pusatnya di Pulau Panjang, dekat rumah Indrelang, di Tawang sana, memandang sebelah kiri ada Pulau Soko, ada Pulau Panjang. Di situ berkembang dengan tari jogging. Kemudian teater di sini banyak yang khas Batak, yang Mak Yong, teater senwara, Mak Yong, ada bangsawan. Di tengah keragaman budaya Nusantara yang ada di Batam pada saat ini, budaya Melayu merupakan payung negeri, menjadi identitas daerah sekaligus memayungi budaya yang lain. Dan untuk sesi pertama ini sebenarnya kajian ini sangat menarik. Hanya mungkin kita harus lebih banyak membaca karena ini priorisasi sejarah. Bagaimana Batam itu sesungguhnya begitu dari Kerajaan Sriwijaya sampai kemudian ditetapkannya jadinya Batam pada tanggal 18 Desember 1829 ya, ketika Nom Isa diberi mandat oleh Kerajaan Lingga Riau untuk membuka negeri Dosa dan berkuasa di Batam seperti itu. Nah ini menarik sekali sebenarnya Pak Bang, dan mungkin juga para mahasiswa juga mungkin tahu susah loh untuk mempelajari sejarah Batam ini kalau kita merangkumnya dari Kerajaan Sriwijaya dulunya. Nah bagaimana misalnya kalau kita agak pangkas untuk pemahaman umum dari sejarah bangsa. Lalu dilanjutkan tanya jawab, peserta sangat antusias, apalagi panitia perjanjikan hadiah bagi penanya terbaik. Pertanyaan peserta beragam, baik tentang filosofis Melayu, Melayu secara asal-usul, rumpun, dan definisi Melayu yang terus berubah dari masa ke masa. Juga bagaimana mengeksplorasi budaya Melayu menjadi karya semisal tari. Inilah 2 penanya terbaik yang diberi hadiah, Sahat Maruli Tuasiahaan dari Unrika dan Bung Ferry dari Universitas Universal Batam. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Jumpa lagi.